ada Kang JJ sebutnya sekarang. Kang JJ atau Kang JJ? Bebas, Kang boleh. Kang. JJ Richie Ismail. Oh, ada Rich-nya. Ada nama aslinya tuh? Nama aslinya. Nama asli lu sebenarnya Richie Ismail. Oh, JJ Richie Ismail. Aku pikir Rich gitu. Itu kalau Rich mah gua. Ampun bosku, ampun bosku. Ya udah nih mumpung sebelum kita ngobrol lebih panjang, gimana kalau kita telepon Irfan, diangkat nggak? Tadi angkat, tadi udah aku telepon. Emang di sana jam berapa? 3 subuh. Oh berarti masih molor. Nanti dia balas kalau kita kangen sama Irfan Hakim. Nanti kawannya kita ini ya, tadi udah gue telepon belum diangkat. Belum diangkat Pasti juga. dia nanti telepon. Oke ya udah langsung aja kita ngobrol bareng aja bersama JJ. Ada pertanyaan sebenarnya banyak buat Bang JJ. Ya udah Le, lu dulu tanya deh. Boleh. Tanya deh. Cuma takutnya rakyat nggak ada yang percaya kalau gue yang nanya gitu loh. Ya, Percaya. Nggak percaya kan? Habis ini lagi rame artis-artis, beberapa artis turun ke dunia politik. Nah, itu dia. Kemarin DPR legislatif, sekarang pada pilkada. Nah itu dia. Coba kita lihat. Tapi kita punya grafis fakta atau hak tentang JJ Richie. Oh Richie Ismail, pertanyaan yang pertama. Gagal nyalek menjadi anggota DPR RI. Kerugian JJ mencapai miliaran senilai harga 2 mobil. Wow. Nih, mungkin gue deh pertanyaan deh. Nah. Kalau gagal itu kan rugi. Sekarang nyalon lagi. Kalau gagal lagi gimana? Nah, rugi dong. Yang bener aja. Iya. Bininya dia kan adik gua, ntar lu gimana? Ini pertanyaan Antara Ali yang gagal, Rapi yang rugi jadinya. Enggak. Gimana? Udah siap belum? Dengan segala resiko. Oke, jadi pengalaman kemarin gagal di Pileg itu membuat gue lebih belajar. Jadi tahu apa yang masyarakat butuhkan. Untuk itu gue sekarang berkomitmen lagi buat maju lagi. Tapi kali ini tiketnya fokus di daerah aja, Vi. Jadi kalau dulu kan RI, kali ini gue fokusnya di daerah. Gak ada kapok, maksudnya gak ada dong. Netizen bilang, ini gak kapok apa? Enggak lah. Nanti kalau kalah lagi gimana? Ayo. Enggak dong. Yakin? Yakin, harus yakin. Jadi kegagalan itu bukan akhir dari segalanya buat Ya. gue. Itu mungkin awal untuk sesuatu yang lebih baik. Tapi aku mau nanya, bener kagak itu duangnya buat ngeluarin kampanye segitu banyaknya? Ya sebenarnya itu buat kampanye nggak terlalu banyak sih ya. Ya mungkin kampanye itu banyaknya kan karena turun-turun aja. Misalnya kita ya kayak gitulah transportasi, akomodasi, nginep dan lain-lain. Kalau memang JJ gue tahu dia bukan money politik, dia nggak sama sekali dia bener-bener real pakai duit sendiri. Bukan real. Ya nggak paham nih orangnya. Ini kayak operasional lah bosku ya. Operasional. Biaya buat tim. Tapi kalian berdua takut nggak? Ini kan kalau pilkada gini kan banyak saingan-saingan kalian kan orang-orang besar. Ada namanya isu money politik. Misalnya kalau kalian uang yang nggak seberapa, yakin emang bisa. Karena kan ada juga yang misalnya nih sebelum sampai pemilihan tuh dikasih amplop sama biar supaya. Nah kalau kalian gimana? Marcel. Kalau saya sih lebih memegang teguh seperti nenek moyang kita bosku. Iya. Nenek moyang kita meskipun dia tidak memiliki amunisi yang banyak untuk mengusir penjajah di Indonesia, dia hanya memiliki tekad dan nyali untuk memberontak itu. Apa? Itulah yang saya pegang teguh. Seperti nenek moyang kita yang berjuang berdarah-darah untuk mengusir apapun yang terjadi dengan apapun yang dia punya. Ngomong apa sih? Iya. Jadi Gue agak nggak paham. Iya yang ngerti maksudnya perjuangan berdarah. Perjuangannya. Jadi apapun yang terjadi, ketika layar sudah dibentangkan, pantang surut untuk diturunkan. Itu. Kalau gue sih lebih mungkin kalau niatnya baik ya percaya aja hasilnya akan baik. Iya. Betul. Jadi jangan punya niat buruk atau mencari kekuasaan atau mencari apapun. Yang penting niatnya baik, pasti hasilnya akan baik buat kita juga. Betul. Nah, tapi Sanas gimana Sanas? Nah iya itu Sanas. Kan adik gua tuh udah gua takut sih adik gua. Adik gua udah setuju belum lu maju lagi? Awalnya dia agak takut, Vi. Takut kenapa? Takut mobil hilang lagi. Iya dong, karena menurut dia dunia politik itu kan menyeramkan. Tapi akhirnya setelah gua ngobrol dia paham dan support banget sekarang. Oh ya alhamdulillah kalau adik gue udah support ya gue juga support deh. Siap. Raffi Ahmad support JJ. Woi. Ada apa lagi nih?
berikutnya kita baca nih. Ada pertanyaan, Hoax fakta atau atau fakta? hoax? Foto JJ sering diposting Raffi Ahmad untuk dapat dukungan netizen. Pansos sama kakak iparnya. Nah gimana lu menanggapi hal seperti ini? Nanti gue jawab juga deh. Ya, Dibilang pansos. Ya kan keluarga kan ya. keluarga ya wajar, Maksudnya kan benar. supportnya untuk yang baik-baik ya. Betul. Menurut saya sih wajar-wajar aja ya. Yang penting bisa dipertanggungjawabkan ke depannya gitu. Nah, dan gue tuh gini, kalau gue prinsip gue gini, kalau gue itu banyak orang kan mikir gini, si Raffi ini suka nge-endorse politik dibayar. Demi Allah ya, gue tuh nggak pernah dibayar loh sama sekali. Gue tuh meng-endorse kalau yang masalah politik yang kayak seperti ini, pilkada seperti ini, yang dari hati, jangankan keluarga, temen aja yang gak deket-deket amat aja, kalau gue tahu dia baik, kira-kira punya niat yang baik, gue postingin apalagi keluarga gitu. Jadi gue pasti akan belain orang yang menurut gue memang guenya juga memilih dia gitu. Oh begitu. Jadi bukan karena Bang JJ minta postingin dong Raffi. Enggak. Kebetulan karena waktu misalnya kayak kemarin gue ke daerah Bandung Barat, gue pada liburan ke situ kan. Ya. Ya udah kalau memang ini kan gue postinginnya kan ada JJ kan keluarga gue sama Sisana, sama Nisha. Jadi bukan masalah pansos, memang kebetulan aja kitanya juga lagi sama-sama dan kebetulan memang dia keluarga ya gue support. Support Jadi juga, bukan ada wajar. pansos-pansosan gitu. Begitu komentar netizen. Jadi udah diwakili nih, Raffi Ahmad udah jawab. Jadi intinya ngedukung sesama keluarga. Iyalah Gitu. mendukung. Yang bukan keluarga aja gue dukung, apalagi yang keluarga gue dukung. Ini aja bagus. Tapi kita lihat persatu nih tentang komentar netizen nih. Mana komentarnya? JJ itu bisa buat inovasi apa? Ya Allah kok bisa seonggok JJ. Banyak yang skeptis terhadap JJ, katanya JJ bisa apa? Seonggok lagi ngomong. Iya Seonggok. ngomongnya kadang-kadang netizen Iya. bisa apa? Tunjukin dong J kalau lu bisa. Jadi Apa-apa. gimana? Jadi buat gua kalau bacain itu nggak ada gunanya. Maksudnya kalau yang haters gitu nggak menguntungkan juga buat kitanya. Jadi lebih baik kita fokus aja kerja ke depannya. Jadi lu gak baca-bacain Nggak tuh? baca-bacain sama sekali. Gak peduli? Nggak peduli. Gak Gua pengen nunjukin aja ntar hasil terbaiknya seperti apa. Betul. Karena keberhasilan juga pasti diukur dari seberapa besar bisa ngebawa perubahan positif ke depannya. Betul. Oh bagus, jadi bener-bener anggap aja itu angin lalu. Iya. Lu juga sama Sel? Kalau saya lebih ke ngebaca bosku. Oh, lu baca, lu Dia baca, lu dia baca? Kalau dia nggak baca. Kalau JJ dia gak baca komentar, Ya, kalau iya. lu baca. Saya baca. Buat apa? Untuk mengingatkan saya, masa tidak boleh seperti omongan yang mereka bilang. Oh iya. Jadi itu pengingat. Pengingat. Jadi itu buat bensin dan juga pembuktian saya gitu. Karena memang saya kan besar dari remehan itu kan. Iya. Dan saya banyak yang bilang kemarin, oh Marcel ini bercandaan. Tapi yang orang harus tahu adalah, saya bisa keluar dari kemiskinan karena bercanda. Karena semua beat-beat saya, lelucon-lelucon saya di stand up, itu yang membuat saya bisa berdiri sampai sekarang. Tapi untuk maju menjadi wali kota, wakil wali kota ya? Ya betul. Ya, Wakil wali wakil. kota Tidak bercanda. tidak mungkin bercanda. Ini serius? Ini serius. Serius Bati. Ini serius. JJ juga ini serius. Serius. Lu pada serius berarti ya luar biasa. Serius. Oke kita ngeliat grafis terakhir. Fakta atau hoax soal JJ. Jika Jika terpilih terpilih. jadi bupati, JJ siap tinggalkan band Govinda. Nah, sekarang anak band. Nah. Seperti waktu itu pernah Pasya. Pasya Ungu. Pasya Ungu Niji, itu Giring Niji juga jadi, sama, enggak kalau Pasya itu waktu itu jadi wakil wali kota waktu itu daerahnya Palu. Iya. Lalu. Dia gua nggak tahu dia cuti atau mungkin kalau ada waktu libur sesekali. Nah, kalau lu sendiri bagaimana? Kan sudah kalau jadi wakil rakyat sudah menjadi pemerintah daerah harus setiap hari Betul. ada untuk warga. Untuk sekarang gue manajemen waktunya yang benar. Di sini gue punya tim yang bagus di Govinda maupun di politik. Tapi misalkan udah kepilih jadi bupati, fokusnya akan beda pasti. Akan lebih fokus ke bupati, tapi tidak menutup kemungkinan bakal ngeband karena itu adalah hobi dari kecil juga kan. Ya kalau libur, Kalau gitu. libur. Kayak Pasya Ungu kan juga begitu Tidak sama. meninggalkan. Kalau pasnya vokalis, kalau drummer mungkin lebih gampang ya. Iya benar. Bisa diganti, edisional. Edisional. Bener. Tapi ini pada artis-artis maju, kok gua kagak maju-maju ya? Gua maju kemana ya? Nah, Mas Raffi, Saya kok gak maju-maju Bapak maju, ya? Bapak maju Bapak sebenarnya. mau banyak yang maju. Iya. Cuman kan Nagita nggak mau. Kan? Malah Nagita aja kemarin diisuin jadi wakil Iya. gubernur. Itu bagaimana bosku? Hah? Waktu Nagita. saya kan jadi host ya kan saya ditanya-tanya. Ya kalau saya mah jalanin aja hidup. Kalau saya sama istri saya jalanin hidup aja. Iya. Benar. Kalau sekarang memang fokusnya kita ya kita berdoa aja melakukan yang terbaik. Iya. lah. Betul. Kan kalau Pak Marcel dan Kang JJ sudah mendeklar maju. Iya, benar. Kalau saya kan masih diem-diem aja. Ah. Diem-diem tapi kemana ya? Penjaga aja di belakang, penjaga aja.
Tapi satu pertanyaan buat Bang Jeje. Ya. Lebih milih politik apa Govindanya nih? Nah, ini pertanyaan berat. Ini memang berat, tapi kalau untuk sekarang saya fokus di jadi kepala daerah. Kepala daerah, wah. Tapi saya mau nanya boleh? Boleh? Govindanya bagaimana ketika lu maju nih sebagai... Alhamdulillah mereka support, jadi ya sebisa mungkin bagi waktunya yang bisa masih Govinda bisa jalan, kerjaan ini juga bisa. Tapi support kan ya? Support. Jadi ini gue denger-dengar katanya nih Marcel sama JJ abis syuting aja yang satu langsung ke Bandung Barat tuh, ke rakyat, langsung lagi ke daerahnya juga. Iya. Wah hebat sekali, dia langsung ketemu rakyat, hebat. Oke, kalau Marcel dan JJ ini kan lagi berjuang untuk dipilih menjadi wakil rakyat. Ada yang mau jadi calon wakil wali kota, ada yang mau jadi calon bupati. Betul. Abis ini ada siapa? Habis ini ada kedatangan seorang ayah yang menuntut keadilan buat putrinya. Hah? Yang dinikahin secara paksa tanpa izin katanya. Siapa itu? Penasaran kan? Tetap Viral juga Oke, kalau gitu jangan kemana-mana, tetap di FVP for your Your pagi. Pagi.